Aduh, rasanya kepala ini berat sekali. Pekerjaan menumpuk tidak ada habisnya. Aku benar-benar merasa lelah. Aku harus mulai mengenali apa yang memicu stresku. Dengan menuliskannya, aku bisa lebih siap menghadapinya. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas satu hal penting yang sering kita dengar. Ini tentang stres. Banyak orang bertanya, apakah stres berlebihan itu bisa membuat tubuh kita sakit secara fisik? Jawabannya adalah iya, ini adalah fakta. Stres berlebihan memang bisa membuat tubuh kita jatuh sakit secara fisik. Ini bukan hanya perasaan di pikiran saja, tetapi ada proses nyata yang terjadi di dalam tubuh kita. Saat kita merasa stres, tubuh kita akan otomatis melepaskan hormon-hormon tertentu. Salah satu hormon utama yang dilepaskan adalah kortisol. Hormon kortisol ini sebenarnya punya peran penting. Dia membantu tubuh kita merespon situasi yang membutuhkan energi lebih. Misalnya saat kita merasa terancam atau perlu bertindak cepat. Ini seperti sistem alarm alami tubuh kita. Namun, masalahnya muncul jika hormon kortisol ini terus-menerus dilepaskan dalam jumlah banyak. Ini terjadi saat kita mengalami stres yang berkepanjangan. Bayangkan saja, jika alarm di rumah kita berbunyi terus-menerus setiap hari, tentu lama-lama akan rusak, bukan? Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Pelepasan hormon kortisol secara terus-menerus bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Sistem kekebalan tubuh adalah tentara pelindung kita dari berbagai penyakit. Jika tentara ini lemah, maka tubuh kita jadi lebih rentan terhadap infeksi. Kita jadi mudah terserang flu, batuk, atau bahkan penyakit lain yang lebih serius. Bukan cuma itu, stres juga bisa mempengaruhi organ tubuh lain. Misalnya, bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti sakit perut, diare, atau sembelit. Bisa juga memicu sakit kepala tegang, nyeri otot, atau bahkan masalah kulit seperti jerawat atau eksim. Jantung kita juga bisa terpengaruh, tekanan darah bisa naik, dan detak jantung bisa jadi tidak teratur. Jadi, jelas sekali bahwa stres berlebihan itu bukan cuma masalah mental. Stres adalah masalah kesehatan fisik yang nyata. Stres bisa mempengaruhi seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk mengelola stres dengan baik. Mengelola stres bukan berarti kita harus menghilangkan stres sepenuhnya. Stres itu bagian dari hidup. Yang penting adalah bagaimana kita merespons dan mengelola stres itu agar tidak merugikan tubuh kita. Lalu, bagaimana caranya? Jangan khawatir, ada banyak solusi dan cara praktis yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah stres ini. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil. Ini bukan sesuatu yang harus dilakukan secara sempurna sekaligus. Ini adalah sebuah perjalanan. Mari kita bahas beberapa tips praktis yang bisa membantu kita mengatasi stres. Tips ini sederhana dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tips pertama, kenali pemicu stres Anda. Langkah pertama untuk mengatasi stres adalah dengan mengenali apa saja yang membuat kita stres. Setiap orang punya pemicu stres yang berbeda-beda. Mungkin bagi sebagian orang, pekerjaan yang menumpuk adalah pemicu stres utama. Bagi yang lain, mungkin masalah hubungan pribadi atau masalah keuangan. Coba luangkan waktu untuk merenung. Perhatikan kapan Anda merasa paling stres. Tuliskan dalam catatan kecil atau buku harian. Misalnya, hari ini saya stres karena dikejar tenggat waktu pekerjaan. Besok saya stres karena ada konflik dengan teman. Dengan mengetahui pemicunya, kita bisa mulai mencari cara untuk menghindarinya atau setidaknya mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ini sangat membantu kita untuk lebih siap. Tips kedua, lakukan latihan fisik teratur. Latihan fisik adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi stres. Saat kita bergerak, tubuh kita melepaskan endorfin. Endorfin ini adalah hormon alami yang bisa membuat kita merasa lebih baik dan bahagia. Latihan fisik juga membantu mengurangi hormon kortisol dalam tubuh. Anda tidak perlu langsung ikut maraton. Cukup jalan kaki cepat selama 30 menit setiap hari. Bisa juga dengan bersepeda, berenang, atau melakukan yoga. Pilih aktivitas yang Anda nikmati. Kuncinya adalah konsisten. Lakukan secara teratur. Tubuh yang aktif akan membantu pikiran menjadi lebih tenang. Ini adalah cara yang sangat efektif. Tips ketiga,
Tidur cukup dan berkualitas. Kurang tidur bisa memperburuk stres. Saat kita kurang tidur, tubuh kita tidak punya waktu yang cukup untuk pulih. Ini bisa membuat kita jadi lebih mudah marah, lebih sulit berkonsentrasi, dan tentu saja lebih stres. Usahakan tidur 7-9 jam setiap malam. Coba buat jadwal tidur yang teratur. Tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, bahkan saat akhir pekan. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan kamar gelap, tenang, dan sejuk. Hindari penggunaan gawai atau menonton televisi sebelum tidur. Layar gawai bisa mengganggu produksi hormon tidur alami kita. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik kita. Tips keempat, pola makan sehat. Apa yang kita makan juga mempengaruhi tingkat stres kita. Makanan olahan, makanan tinggi gula, dan kafein berlebihan bisa membuat suasana hati kita tidak stabil. Ini bisa memperburuk stres. Usahakan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Perbanyak makan buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak. Makanan-makanan ini memberi nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Hindari melewatkan waktu makan. Makan secara teratur bisa menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ini akan membantu menjaga energi dan suasana hati Anda tetap baik. Pilihlah makanan yang menyehatkan tubuh. Tips kelima, terapkan teknik relaksasi sederhana. Ada banyak teknik relaksasi yang bisa kita coba. Salah satunya adalah teknik pernafasan dalam. Saat kita stres, napas kita cenderung pendek dan cepat. Coba luangkan waktu beberapa menit untuk bernapas dalam-dalam. Tarik napas perlahan melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan beberapa kali. Ini bisa menenangkan sistem saraf kita dan mengurangi detak jantung. Selain itu, Anda juga bisa mencoba mendengarkan musik yang menenangkan, membaca buku, atau melakukan meditasi singkat. Bahkan, hanya dengan duduk tenang dan fokus pada napas selama 5 menit pun bisa sangat membantu. Teknik relaksasi ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tips keenam, batasi paparan informasi negatif. Di era digital seperti sekarang, kita seringkali dibanjiri informasi. Sayangnya, banyak informasi yang sifatnya negatif. Berita buruk, konflik di media sosial, atau gosip negatif bisa membuat kita merasa cemas dan stres. Coba batasi waktu Anda untuk melihat berita atau media sosial. Tidak perlu mengikuti setiap perkembangan yang ada. Pilih sumber informasi yang terpercaya dan batasi durasi Anda membaca atau menontonnya. Fokus pada hal-hal positif. Lindungi diri Anda dari paparan informasi yang bisa merusak suasana hati. Ini adalah cara untuk menjaga kesehatan pikiran kita. Tips ketujuh, jalin hubungan sosial yang positif. Manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh berinteraksi dengan orang lain. Memiliki hubungan sosial yang kuat bisa menjadi penyangga saat kita menghadapi stres. Berbicaralah dengan teman, keluarga, atau orang yang Anda percaya. Bagikan perasaan Anda. Mendapat dukungan dari orang-orang terdekat bisa meringankan beban stres kita. Jangan mengisolasi diri saat Anda merasa stres. Justru saat itulah kita paling membutuhkan dukungan. Habiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang membuat Anda merasa nyaman dan bahagia. Hubungan yang baik bisa jadi sumber kekuatan. Tips ke-8, tetapkan batasan dan belajar bilang tidak. Seringkali stres muncul karena kita merasa terlalu banyak tanggung jawab. Kita sulit menolak permintaan orang lain padahal kita sendiri sudah punya banyak pekerjaan. Belajarlah untuk menetapkan batasan. Tidak apa-apa untuk mengatakan tidak jika Anda merasa sudah terlalu banyak tugas, atau jika permintaan itu akan membebani Anda. Prioritaskan tugas-tugas Anda. Fokus pada apa yang benar-benar penting. Jangan merasa bersalah karena melindungi waktu dan energi Anda. Menetapkan batasan adalah bentuk menjaga diri. Ini akan membantu Anda mengelola waktu dan energi dengan lebih baik. Tips ke-9, lakukan hobi atau aktivitas yang menyenangkan. Melakukan sesuatu yang kita sukai bisa menjadi pengalih perhatian yang efektif dari stres. Saat kita fokus pada hobi, pikiran kita jadi teralihkan dari kekhawatiran. Ini bisa membuat kita merasa lebih bahagia dan rileks. Misalnya, Anda suka membaca buku, berkebun, melukis, mendengarkan musik, atau bermain alat musik. Luangkan waktu setiap hari atau setiap minggu untuk melakukan hobi tersebut. Aktivitas yang menyenangkan bisa mengisi ulang energi kita. Ini adalah cara untuk memberikan hadiah kecil kepada diri sendiri. Jangan lupakan pentingnya waktu untuk diri sendiri.
Tips ke-10, cari bantuan profesional jika dibutuhkan. Kadang-kadang stres bisa begitu berat sehingga kita merasa kesulitan mengatasinya sendiri. Jika Anda merasa stres Anda sudah sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Misalnya, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter, psikolog, atau konselor. Mereka adalah ahli yang bisa memberikan panduan dan strategi yang tepat untuk mengelola stres Anda. Mencari bantuan profesional bukanlah tanda kelemahan, justru itu adalah tanda kekuatan. Itu berarti Anda peduli dengan kesehatan diri Anda. Ada banyak orang yang siap membantu Anda. Ingatlah, mengelola stres adalah sebuah perjalanan. Tidak ada solusi instan yang bisa menghilangkan stres sepenuhnya. Tapi, dengan menerapkan tips-tips ini secara konsisten, sedikit demi sedikit, kita bisa mengurangi dampaknya pada tubuh dan pikiran kita. Setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk mengelola stres adalah investasi untuk kesehatan Anda. Stres adalah bagian dari kehidupan, tapi kita punya kekuatan untuk meresponsnya dengan cara yang lebih sehat. Jangan biarkan stres menguasai hidup Anda. Ambil kendali. Anda layak mendapatkan hidup yang lebih tenang dan sehat. Tubuh Anda adalah aset paling penting. Berharga. Jaga tubuh Anda dengan baik. Anda kuat. Anda bisa melakukannya. Percayalah pada diri Anda. Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil. Anda akan melihat perbedaannya, dan tubuh Anda akan berterima kasih.